Drama prahara rumah tangga antara Baim Wong dengan Paula Verhoeven kini bergulir semakin panas. Setelah tudingan KDRT beberapa waktu lalu, publik lagi-lagi dihebohkan oleh beredarnya video yang memperlihatkan saat anak bungsu mereka menangis lantaran takut sang ibu dimarahi oleh Baim. Ditemui setelah menghadiri sidang cerai dengan Paula di Pengadilan Agama Jakarta Selatan 12 Maret 2025 kemarin, Baim memberikan klarifikasi terkait tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Menurutnya, justru Paula lah yang selama ini bersikap manipulatif, bahkan mendikte anak-anak mereka agar terlihat seperti dalam video yang viral tersebut. Nanti mama dimarahin papa. Papa tuh baik. Nih, mama bawa makanan. Tadi udah mau makan. Mama cuma bawa makanan. Kayaknya saya setahun ini ya, ini sekarang Maret ya. Saya April 2024 menahan semua bukti yang ada. Hanya sekali respon waktu itu ya, dan banyak orang itu bilang salah juga. Akhirnya saya tidak pernah lagi untuk ngomong apapun di media. Sebenarnya saya juga bingung ya, apa yang dilakukan Paula itu sebenarnya toh akan dibaca juga sama anak-anak intinya. Saya yang ada RT, saya membesarkan anak supaya takut sama ibunya, sampai bingung kadang-kadang. Dan saya nggak apa-apa dari kemarin. Saya akan kasih kenapa dia memanipulatif semuanya dengan bilang, cuma ada satu teman saya yang bilang sama saya, Im, kenapa Kenzo bisa bilang nanti papa marah? Oh, saya jelasin ya, saya ada buktinya juga nih, ini videonya. Setiap dia ke sana dia selalu video dari dulu sampai sekarang. Dan Kiano sama Kenzo didikte sama dia. Kiano kenapa? Ini ada 1 Maret baru begitu lagi. Kiano pas waktu itu dua-duanya nggak mau. Saya juga, Kiano jangan gitu dong, itu salah, nggak boleh. Merasa selalu disudutkan, Baim pun akhirnya juga memilih untuk tak tinggal diam. Ia membagikan sebuah video yang memperlihatkan saat kedua anaknya menolak untuk pergi bersama sang ibu. Meski begitu, berkali-kali Baim berusaha untuk membujuk mereka untuk menemui Paula yang sudah menunggu di dalam mobil. Enggak, bukan kayak gitu. Sama papa kok, nggak, jangan takut. Sama papa. Sama papa sayang. Mama tuh kangen, nggak boleh gitu. Sama papa, beneran sama papa. Sini. Gendong papa sini, gendong. Gendong papa sayang, yuk. Kenapa sih kak? Ya udah, adek aja ya, adek aja. Iya bentar, Dek. Hai Dek. Dek. Dek, yuk. Yuk kita ke mama yuk. Enggak. Yuk. Udah berapa hari ini belum ketemu. Jadi kita lihat dulu, kalau nggak ada nanti sama papa lagi. Yuk. Sayang, ayo sama papa nggak. Ya udah, papa ke rumah dulu ya.
Mama cuma perlu dipeluk doang, kasihan mama dong. Pusing. Ya udah papa sendiri aja ya. Ya udah kalau mau ikut papa. Kalau mau ikut papa. Ya udah ikut papa sini. Ya. Yuk. Kakak di sini. Ya udah sini. Pakainya yang papa. Iya, pakai papa jagain. Mau nengengin papa nggak? Ya udah yuk, nengengin papa. Iya, bentar papa ambil kuncinya dulu. Iya. Yuk, mama kayak sayang. Adik kasih sama mama. Adik kan sayang sama mama. Tuh. Dan saya juga nggak tahu setiap assalamualaikum maulah takut anak saya. Dan semua videonya saya nggak ingin buktikan. Enggak, saya cuma pengadilan. Lihat, saya nggak ngada-ngada. Saya juga nggak mau ngomong kayak begini untuk semua nanti lebar lagi karena anak saya pasti nanti suatu saat dia udah bisa KENZO udah bisa semuanya baca, bentar aja dia bisa baca. Itu materi persidangan. Tapi itu materi persidangan dan kemudian ya itu memang materi persidangan sebenarnya yang sebenarnya ya bisa saja itu sebenarnya apa ya hal-hal terdalam. Hal-hal terdalam dari semua pihak. Sayangnya, saat dibawa masuk ke dalam mobil, kedua buah hati kembali menangis. Mereka terdengar menolak untuk pergi bersama Paula, sampai membuatnya diduga sempat tersulut emosi. Pasalnya, setelah itu Baim langsung menegur Paula agar tidak marah-marah di depan buah hati mereka. Makasih campur air es krim coklat mau? Kakak sama mama ya. Udah biarin aja papa aku kerja. Nanti kita Ya udah. suruh papa, oke? Kasih bilang mama benar, takutnya papa dikira ngambil anak sayang. Papa nggak mau dibilang itu. Iya. Tuh, mau jemput? Suster ya, sus. Sus. Lagi mau setan lagi tuh jaga. Kok setan? Lo suruh Cika yang lagi nggak mau. Bisa tuh. Kok gitu sih kamu? Aku nggak mau Cika. Aku nggak mau Cika. Mana ada Cikanya? Kamu ngapain marah-marah depan anak sih? Kamu ngapain marah-marah? Itu lihat tuh. Mereka trauma semuanya. Kamu kok kayak gitu sih sama anak? Kamu kok kayak sama anak kayak begini sih? Kok gitu? Iya sayang, udah. Ada papa, udah. Udah ada papa. Udah ya, ada papa, udah nggak apa-apa. Udah ada papa. Setiap ya, saya ada videonya saya nganterin anak saya ke rumah Paula karena anak saya nggak mau ketemu, saya paksa untuk ketemu. Ayo, nggak boleh gitu sama papa. Mama, ayo ketemu. Baru nyampe sudah nangis dan di situ dramanya sudah pasti ada terus. Kalau Paula tuh ampun saya sampai kadang-kadang sudah ya Allah. Paula, kalau aku nggak peduli ngapain sekarang aku anterin anak ke rumah sih? Sampai bingung. Maksudnya semua diputar balikan, serasa saya itu yang paling jahat. Dan di pengadilan saya juga bilang, saya sekarang mikir gimana caranya anak dekat sama ibunya. Dan pas waktu forensik anak juga, saya pengaduannya ke mereka, tolong deketin anak sama ibunya lagi. Ya pada prinsipnya ya, itu bagaimana orang tua itu bisa saling memberikan suatu perhatian pada anak-anak. Persoalan status itu persoalan status. Ya namanya anak-anak itu jauh lebih penting. Sebagaimana saya katakan awal bahwa mereka punya masa depan. Mereka yang akan menghadapi dan
menghapus apabila terjadinya catatan-catatan sejarah yang memang tersimpan di dalam dokumen elektronik pada saat itu. Dan oleh sebab itu makanya saya tuh agak enggan kalau misalnya ditanyakan terkait dengan anak-anak itu sendiri. Tak berhenti sampai di situ, Baim juga memberikan bukti rekaman suara diduga Paula sengaja datang ke rumah untuk mencari-cari kesalahannya. Hal itu pun membuat keduanya sempat bersitegang. Baim menuding Paula sengaja mendikte buah hati mereka sehingga terlihat bahwa dirinya adalah sosok yang berusaha memisahkan anak dari ibunya. Udah, yuk. Aku bantuin beneran. Kalau aku bantuin, tuh nggak mungkin aku nggak bantu. Ini dua-duanya juga di sini. Orang dia kabur juga gara-gara siapa sih? Ya bukan gara-gara aku lah. Kamu di situ tadi di meja makan bilangnya apa nih? Nggak ada dia berdua nih. Kamu bilang apa? Belum, masih pada ngomong nih. Asal lo tahu ya, berdua nih depan tadi di situ. Asal kalian tahu ya, nggak ngomong apa-apa, diem nih gue. Jangan kok beda ya, nggak ada papa sama ini. Mulai. Jan, itu harus udah ngerti loh. Jano diajarin apa sama papa, itu jadi gue bagaimana? Gue langsung cabut lagi lah. Dia tuh nyulut gue mulu. Dia pengen banget gue salah. Gue cabut lagi. Tapi ketika gue kesana, gue tahu ini orang kok nggak belajar ya. Gue mau ngapain sih kesini? Lu sebenarnya mau bonding beneran atau mau cari masalah terus dengan bukti-bukti yang lu selalu rekam? Capek, Paula. Ini juga semuanya kan nanti kita berdua juga ngebesarin anak. Bukan aku sendiri, harus ada sosok ibu juga. Aku nggak tahu kamu ngomong berdua tuh apa. Sekarang ngomong deh di depan dia berdua. Maksudnya ngomong aja, apa yang terjadi benar. Dia nggak taw apa-apa versinya gua. Habis itu ngomong apa? Aku bilang kenapa takut sama papa depan makan kan? Abis itu bilang apa? Tadi tuh kamu. Iya, abis itu bilang apa? Bilang apa? Emangnya diajarin apa Ya, sih? diajarin apa? Nah, terus omongan itu maksudnya apa? Omongan itu maksudnya apa? Dia nggak maksudnya. Nggak boleh. Anak juga ngerti. Dan aku nggak ngajarin yang gitu, nggak boleh, Paula, ngerti dong. Nggak boleh kayak begitu. Masa kamu bilangnya begitu depan anak? Aku juga nggak ngajarin gitu. Dan kamu maunya aku gimana? Aku bisa marah loh tadi juga loh. Iya, kamu kan nungguin aku marah mulu. Aku udah tahu. Cuma dijadiin video, habis itu jadi bukti lagi, video bukti lagi. Nggak boleh. Kamu kesini beneran dong bonding sama anak. Bukan kayak begitu caranya. Nggak boleh, Paul, kamu puasa lagi. Nggak boleh loh. Tadi aja puasa kamu ngomong gitu. Gila nih orang ini puasa loh. Aku ngomongin fakta, bodo amat aku ngomong begini. Buat kebaikan dia kok. Puasa loh ini, Paula. Masa kamu kita sama kayak fitnah aku? Gimana sih? Lo nggak boleh. Emang diajar. Ya udahlah, emang susah ngomong sama kamu gimana? Ini depan dua orang ini aku ngomong nih. Ini begini tiap hari waktu dulu juga. Kan sekarang dikasih cara solusinya yaitu kalau pas jemput ya udah gantian. Jadi jemput lagi. Ini udah mau, tapi Boni pelan-pelan bukan dipaksain. Itu nggak dipaksa, Baim. Kalau nggak ada kamu, anak-anak mau ngobrol sama Aku itu mau bola. Aku bukan yang ya udah, berarti maksud aku gini loh. Tapi nggak bisa lihat dong anak dong tadi dong. Ya, karena dia di sini. Lihat dong anak dong tadi. Gimana sih? Aku mau dia bener-bener sama kamu tuh bener-bener ya, nggak bisa. Nah sekarang saya ketika dia videoin dia mendikte Kiano, kok Kiano beda ya dulu sama sekarang. Saya diem aja kemarin satu malam. Kiano, emang papa marah ya kalau misalkan Kiano sama mama? Selalu seperti itu. Dan saya ada buktinya. Saya nggak kasih sama kalian. Karena buat saya ini semuanya benar. Semuanya kalau KDRT lain tadi saya baru kasih bukti juga KDRT. Ini bukti saya tangan, 3 bukti ini. Kenapa? Kalau dia KDRT ini dia keluar, saya akan keluarin. Dan tadi nanya bukti apa ini? Ini 3 bukti yang sekarang saya keluarin setelah dia ini. Ternyata benar. Dia ngomong saya KDRT, saya keluarin tadi di sana dan di play selama 34 menit. Video itu adalah 1 menit setelah kejadian yang dia bilang itu adalah saya bilang jedotin pala waktu itu. Iya, saya bilang saya tidak pernah jedotin pala dia. Demi Allah saya bilang. Saya sempat sumpah Quran sama dia dan Allah sini, ayo sumpah Quran sama saya. Ya, gua dulu ya.
sumpah demi Allah aku nggak pernah main tangan sama kamu, sumpah demi aku nggak pernah 5 tahun sama kamu, nggak pernah ngapa-ngapain kamu untuk main tangan apapun itu. Kamu berani nggak? Ingat, kamu pakai hijab. Kita juga semua sudah tahu. Tapi saya gimana? Semua kerugian ada di saya. Kalau emang dari awal, kenapa Paula boleh tapi saya nggak boleh membela diri saya? Tapi Paula boleh terus dan semua didukung. Saya sampai bingung kadang-kadang. Sekalian aja pengadilan terbuka biar kita tahu siapa yang salah, siapa yang benar. Karena semuanya nggak adil buat saya. Saya selalu yang kena. Saya nggak apa-apa deh. Tapi ketika dia sudah membicarakan cara saya besarin anak, itu dengan cara saya itu bilang supaya dia itu marah sama benci, nggak mungkin lah. Oleh berbagai tudingan yang diarahkan kepada dirinya, Baim mengaku selama ini berusaha untuk tetap diam. Namun menurutnya, apa yang dilakukan oleh Paula sudah melebihi batas, apalagi sampai melibatkan anak-anak mereka. Baim turut membantah dengan tegas tudingan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT terhadap Paula. Bintang film berbalas kejam itu bahkan bersumpah selama 5 tahun bersama tidak pernah sekalipun main tangan kepada istrinya. Saya baru kasih bukti juga KDRT. Ini bukti saya tahan, 3 bukti ini. Kenapa? Kalau dia KDRT ini dia keluar, saya akan keluarin. Dan tadi nanya bukti apa ini? Ini 3 bukti yang akan saya keluarin setelah dia ini. Ternyata benar. Dia ngomong saya KDRT. Saya keluarin tadi di sana dan di play selama 34 menit. Video itu adalah 1 menit setelah kejadian yang dia bilang itu adalah, saya bilang jedotin pala waktu itu. Iya, saya bilang saya tidak pernah jedotin pala dia. Demi Allah saya bilang. Saya sempat sumpah Quran sama dia dan Allah sini. Sumpah Quran langsung. Ya. Gue dulu ya. Sumpah demi Allah aku nggak pernah main tangan sama kamu. Sumpah demi aku nggak pernah 5 tahun sama kamu, nggak pernah ngapa-ngapain kamu untuk main tangan apapun itu. Kamu berani nggak? Ingat, kamu pakai hijab. Kita juga semua sudah tahu. Kamu pakai hijab ketika masalah ini ada. Berani atau nggak? Yuk. Ingat, kamu kenal Ustadz. Dosanya gimana? Dia ngomong. Juni 2024. Sumpah demi Allah kamu jodohin pala aku. Hah? Saya di situ di Juni 2024 bilang sama dia, Paula, ini udah gila. Kita berdua tahu apa yang terjadi di sana. Kamu menghalalkan semua cara untuk bisa menjatuhkan aku. Mulai sekarang aku nggak mau ketemu kamu, nggak mau ketemu kamu sama, nggak mau ketemu sama kamu lagi. Aku nggak mau untuk tidur di atas saya. Saya masih tidurin anak waktu itu, bolak-balik ke kantor. Saya nggak mau. Karena kamu cuma begini aja untuk tahu kesalahan saya. Bicara soal hak asuh anak, Baim Wong mengungkapkan majelis hakim sempat bertanya bila hak asuh ada di tangan orang tua. Ia pun tidak masalah dengan hal tersebut. Namun pada saat bersamaan, Paula justru menolak, bahkan mengaku tak diperbolehkan bertemu anak selama 6 bulan. Di tengah berbagai polemik yang terjadi, Baim pun menyampaikan pesan penting kepada Paula, karena apapun yang terjadi, anak-anak tidak bisa tumbuh tanpa kasih sayang dari ibu dan juga ayahnya. Karena itulah alangkah baiknya untuk mengambil keputusan yang terbaik demi para buah hati. Sidang minggu kemarin, saya ditanya sama hakim, Baim, gimana kalau keputusan hak asuh anak ada di tangan orang tua? Saya bilang, ayo, yuk, saya mau banget. Hakim juga bingung dan semua bukti yang ada itu saya mau. Karena ujung-ujungnya ibu juga sama anak, gak mungkin enggak. Dan saya bilang seperti sama hakim, setelah itu selesai, Paula kan telat, dia masuk, ditanya pertanyaan sama Paula. Dan Paula yang gak mau. Sekarang gini loh, saya juga bingung, saya gak boleh ketemu anak 6 bulan. Saya bilang, ini sebenarnya, hakim pun bingung, saya pun bingung. Nah saya pakai logiknya kalian, ini kita mau bagaimana? Saya tuh sekarang apa adanya cerita buat kalian semua, karena buat saya ini juga udah terlalu complicated sampai ke anak-anak, sampai kalian juga tiap hari untuk bilang saya apa, ini gimana, dari setahun yang lalu sampai sekarang. Sabar Allah, sabar. Yuk sama-sama besarin anak, sabar. Saya selalu bilang sama dia, sabar.
saya nggak tahu lagi saya harus bicara bagaimana sama dia, beneran. Sebenarnya pada saat ini memang kita pengen pembuktian. Dalam pembuktian itu memang kita akan menghadirkan saksi, tetapi karena ada ada hambatan ruang dan waktu maka tidak hadir, dan kemudian kami minta kepada majelis tadi untuk segera untuk menetapkan waktu untuk kesimpulan. Nah, kesimpulan itu sebenarnya apa yang dirumuskan ya, dan kemudian diberikan kepada hakim terkait dengan dalil-dalil informasi. Apakah memang dalil gugatan kemarin memang terbukti atau tidak, gitu kan? Berdasarkan bukti-bukti yang ada, atau terbukti atau tidak, gitu kan? Nah, jadi pada prinsipnya kita meminta itu tadi, gitu kan? Kemudian kami pada saat ini ya bisa dikatakan memohon kepada teman-teman gitu ya, berdoa kepada yang lain juga gitu kan, agar semua ini berakhir dengan baik, karena mereka ini pastinya orang tua lah ya, dan anak-anak itu punya masa depan.